Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKI Kalideres yang saya kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami merenungkan bagian firman ini, biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami memahami dan mengerti maksud dan kehendak Bapa. Dan ketika kami paham apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan yang tolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu dengan baik seturut dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada kali ini, minggu-minggu ini atau tepatnya tanggal 25 Agustus nanti, kita sebagai gereja merayakan penyatuan GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, menyatakan diri menjadi satu sinode yang utuh pada tanggal 25 Agustus itu. Kini 33 tahun sudah penyatuan itu terjadi dan kita kenang sebagai hari ulang tahun GKI. Saudara-saudara, kita memaknainya pada kali ini, tahun ini, memang tidak seperti biasa. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, pandemi masih berkecamuk, di tengah segala keterbatasan kita, di tengah tantangan dunia ini. Nah, saudara-saudara, pada momen seperti inilah, mari kita melihat kembali iman percaya kita. Apakah dengan setiap kesulitan yang kita alami, penderitaan, sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, apakah membuat kita undur, kita enggan untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi? Saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, pada bagian akhir yang dibacakan. Tetapi kalau kita telisik dari awal, ada satu hal yang menarik. Injil ini dibuka dengan sebuah kisah yang sangat menggembirakan. Ada banyak orang datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Namun sangat tragis, di akhir pasalnya yang ke-6 ini, saudara-saudara, mereka justru meninggalkan Yesus. Ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Kenapa mereka dulu berbondong-bondong mengikut Yesus? Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Saudara-saudara, jelas ada banyak motivasi orang-orang mengikut Yesus itu. Namun kalau kita lihat dengan jelas, Injil Yohanes menceritakan mereka mengikuti Yesus oleh karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, memberi makan ribuan orang. Tentu ini adalah hal yang ideal kalau punya pemimpin seperti ini, kalau punya Mesias yang seperti ini. Bukankah hidup menjadi mudah? Saudara-saudara, ternyata ketika Yesus menjelaskan pengajarannya, kehendaknya, mengajarkan apa yang sebenarnya ia akan lakukan
misi yang ia bawa dari Bapaknya itu. Terlebih ketika ia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa memakan dagingku, ia akan mengalami hidup yang kekal dan seterusnya. Lalu ucapan inilah yang kemudian dipandang berat. Dan mereka tidak memahami ini. Mereka menolak kalau Yesus itu berasal dari Allah Bapa. Mereka menolak bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Oleh karena mereka tahu asal-usul Yesus. Mereka tahu Yesus orang Nazaret. Mereka tahu Yesus adalah seorang tukang kayu. Nah, saudara-saudara, kenyataan inilah kemudian membuat mereka tidak lagi mau mengikuti Yesus. Di tengah-tengah banyak orang yang meninggalkan Yesus, lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid yang inti ini. Jadi ada banyak murid Yesus, tapi ada murid yang inti 12 ini. Yesus bertanya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami tahu Engkau yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, kenapa mereka yang berbondong-bondong ini kemudian mengundurkan diri? Oleh karena mereka hanya menginginkan Yesus melayani mereka. Yesus memberi mereka roti. Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Yesus memberikan kenyamanan buat mereka. Tetapi ketika mereka diminta untuk ayo bersama-sama dengan aku makan dagingku, artinya mencerna apa yang aku lakukan, aku kerjakan. Lakukan juga apa yang sudah aku lakukan, sudah aku contohkan, yaitu menjadi pelaku-pelaku tindakan kasih. Ternyata mereka keberatan. Saudara, Anda dan saya bisa jadi mengundurkan diri dari Yesus kalau motivasi kita hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Hanya ingin kenyamanan, hanya ingin menyaksikan berkat-berkat itu, namun tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku yang meneruskan karya Yesus dalam hidup sehari-hari. Saya berharap jemaat GKI Kalideres punya motivasi yang kuat seperti yang dinyatakan oleh Simon Petrus. Mengikut Yesus oleh karena tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Karena tahu bahwa yang kudus dari Allah itu menginginkan Anda dan saya menjadi pelaku-pelaku firman yang meneruskan cinta kasih dan kebaikan Allah bagi semua orang. Wah, saya membayangkan kalau semua orang anggota GKI Kalideres punya motivasi yang seperti ini dalam melayani Tuhan, menjangkau mereka yang miskin, mereka yang kekurangan makan, mereka yang ditinggalkan, mereka yang kesendirian, mereka yang mengalami penindasan, mereka yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, dan Anda menjadi sahabatnya sama seperti Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang demikian. Saya membayangkan luar biasa. Surga ada di Kalideres. Jemaat Tuhan menyenangkan, melayani bukan untuk kepentingan sendiri, tapi sedang menerjemahkan kasih Yesus bagi banyak orang. Suatu saat saya merindukan menemukan bahwa ketika orang beribadah bergabung dengan GKI Kalideres,
dia akan menemukan di sini aku mendapatkan sahabat sejati. Di sini aku tidak diasingkan. Di sini aku diterima apa adanya. Di sini aku bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Saudara-saudara, hal itu dimulai dari diri Anda. Jangan pernah menuntut orang lain. Seperti Yesus bertanya kepada para muridnya, ia kini bertanya kepada kita juga. Pertanyaannya sama. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya berharap dan mendoakan Anda punya jawaban sama seperti Simon Petrus itu. Ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, biarlah Tuhan menolong kita. Dan pada kesempatan ini juga, saya sebagai pribadi mohon pamit sebagai pendeta konsulen di GKI Kalideres. 6 tahun lebih, mungkin hampir 7 tahun, saya bersama-sama mendampingi, khususnya di kemajelisan sebagai pendeta konsulen. Tentu jangka waktu yang tidak dikatakan pendek, karena tata gerejanya satu periode konsulen itu 2 tahun. Saudara-saudara, saya menyadari akan kelemahan keterbatasan. Saya juga menyadari bahwa tugas konsulen adalah menghadirkan pendeta, menolong untuk hadirnya pendeta berproses. Namun saya harus katakan, pada saat saya konsulen, saya belum dapat menghadirkan seorang pendeta. Namun saya berharap kelak tidak lama lagi GKI Kalideres akan mempunyai seorang pendeta yang mengajak kita semua untuk terus bertumbuh. Harapan saya adalah sambutlah siapapun yang Tuhan utus. Bekerja samalah dengan baik. Setiap orang pasti ada kelemahan keterbatasannya. Giliran kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang menolong kami untuk terus mengalami proses pertumbuhan di dalam iman. Kami berdoa ya Bapa, apa yang kami renungkan pada saat ini boleh memotivasi kami sebagai anggota jemaat-Mu untuk terlibat aktif dalam pelayanan, untuk benar-benar menjadi murid Kristus yang menolong untuk kami semua menjadi berkat bagi sesama, menyalurkan cinta kasih Allah, menyatakan kebenaran, berpihak pada keadilan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kelak kehadiran seorang pendeta yang kami rindukan bersama. Biarlah Tuhan juga menolong kerinduan kami, sehingga tidak lama lagi Tuhan akan mengutus hamba-Nya untuk bersama-sama kami mengalami pertumbuhan di dalam iman. Sertai kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.